A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam persaudaraan setia hati terate dimanapun kita berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para sesepuh, para senior persaudaraan setia hati terate dimanapun kita berada. Yang saya hormati para pelatih, para guru, para orang tua, atau para mursyid. Dan yang saya cintai serta saya banggakan, keluarga besar persaudaraan setia hati terate. Marilah kita berucap syukur alhamdulillah, di mana pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan hidup, masih diberikan kesempatan-kesempatan hidup untuk berbagi kebaikan kepada manusia dan kepada seluruh umat, khususnya kepada organisasi besar persaudaraan setia hati terate. Sebelumnya saya permohon maaf sebesar-besarnya sekiranya nanti apa yang saya sampaikan, nanti apa yang saya utarakan itu mungkin saja banyak menyinggung hati para senior-senior atau mungkin para hati pelatih Esa Terate khususnya. Kenapa demikian? Karena mungkin apa yang saya sampaikan nanti itu pasti ada yang menerima dan pasti ada yang tidak. Jikapun itu diterima, saya pribadi mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jika tidak menerima, ya saya harap mohon maklum. Jangan dan tidak perlu diperdebatkan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, berbicara tentang pelajaran kerohanian atau yang disebut pelajaran keesaan. Dulu kita pernah diberikan kepada sesepuh-sesepuh kita, seharusnya itu tidak dilupakan seperti angin lalu. Karena jika kita melupakan, maka saya pastikan itu akan menyimpang daripada tujuan persaudaraan setia hati terate itu sendiri. Karena sudah saya katakan dari kemarin bahwa tujuan PSHT adalah yang pertama itu mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, untuk itu saya pribadi mengikatkan kembali, ya semoga nanti makalah-makalah yang saya sampaikan itu bermanfaat buat diri sendiri,
buat orang lain, lebih-lebih buat seluruh umat. Menyinggung kerohanian tentunya ada hubungannya dengan yang namanya jiwa, yang namanya ruh. Di sini saya tidak menyinggung tentang jasmaniah, tetapi saya berusaha kita saling mengingatkan bahwa jiwa kita atau kerohanian kita itu sangat-sangatlah penting. Di mana kita tidak cukup hidup di dunia saja, tetapi kita pasti akan mengalami kehidupan di akhirat. Sampai kapan kita hanya memikirkan dunia? Sampai kapan kita hanya memikirkan jasmaniah? Kalau diri kita tidak sadar bahwa pendidikan rohani itu sangatlah penting. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, di sini saya selalu mengingatkan namanya kematian itu tidak datang yang tua saja, tetapi yang muda pun bisa dipanggil sama Pencipta yang tidak terduga. Kadang-kadang saya sendiri berpikir, bagaimana sih kita bisa kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, agar supaya kelak kita di akhirat akan selamat. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, terkadang saya sendiri, kalaupun ditanya oleh siswa atau ditanya kepada junior-junior, itu biasanya jawabannya itu, seandainya siswa itu atau adik-adik kita bertanya yang ranahnya itu rohani, itu banyak yang bilang belum waktunya. Banyak yang bilang belum saatnya menerima. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara-saudaraku. Cuma hanya saja kita sebagai pelatih memiliki tanggung jawab yang besar. Bahwa jika saya sendiri jawaban seperti itu, ya tentunya tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya, sehingga kita selalu tersesat akan pelajaran-pelajaran yang diberikan. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate dari mulai 1995 saya pribadi disahkan menjadi seorang warga. Saya berpikir bagaimana cara membenahi rohani ini, bagaimana cara bertemu kepada Tuhan, bagaimana kita selamat di akhirat. Setiap saya bertanya, setiap saya ketemu guru, itu jawabannya hanya menggunakan sanepan-sanepan, hanya menggunakan semboyan-semboyan. Ya, itu alasannya tadi. Tak disuruh mencari sendiri.
entah bagaimana, apakah diri saya sendiri tidak mengerti atau mungkin tidak paham yang disampaikan, ujung-ujungnya seperti saya pribadi mencari, akhirnya menemukan seorang guru sejati. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, pada makalah-makalah yang apa saya sampaikan kemarin dan yang akan datang, saya hanya menyampaikan risalah-risalah, ajaran-ajaran daripada Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pun ada yang menolak, ya saya kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Karena semuanya hidayah, rahmat dan taufik, Rahman dan Rahim, itu kembalinya kepada Sang Maha Pencipta kembali. Makanya pada hari ini saya sampaikan, saya mohon maaf sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak ada unsur paksaan. Semata-mata saya hanya membawa ajaran Rasulullah. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, berhubung bahwa saudara-saudara kita di dalam organisasi itu bukan hanya orang Islam, tetapi banyak bermacam-macam agama. Ada yang agama Nasrani, ada Hindu, Buddha, kepercayaan. Untuk itu, hal ini juga saya sampaikan dalam sifat nasional, tidak fanatik, karena Tuhan itu esa. Jadi siapapun manusia yang masih hidup tentunya berhak dan wajib tahu tentang pelajaran yang namanya tauhid atau pelajaran yang namanya kerohanian. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, ibarat sopir, jika sopir itu pengen bepergian atau mengajak penumpang, jika matanya ditutup atau dalam keadaan buta, pasti tidak akan sampai tujuan. Sama seperti saya menyampaikan kepada adik-adik tentang kerohanian, karena berhubung saya tidak tahu atau mata saya buta atau mata saya ditutup, jawaban yang untuk menyelamatkan diri adalah belum waktunya. Tapi saya pribadi, jawaban belum waktunya itu tidak memuaskan jiwa saya. Karena memang seharusnya itu dibongkar, dan setahu kita apa yang disampaikan hanya semboyan-semboyan atau hanya ilustrasi-ilustrasi dengan tujuan mungkin agar kita mencari sendiri.
Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, saya pribadi mohon maaf, nanti ingin saya untuk selanjutnya dan ke depan berusaha untuk menuntun adik-adik semua atau mungkin siapa saja yang mendengarkan ini, ibaratkan bayi mulai dari belum bisa berjalan, nanti akan saya arahkan sampai bisa berjalan, bahkan sampai bisa berlari. Ya, semoga saja mau menerima, tetapi jika tidak mau menerima, ya tidak ada paksaan. Karena semuanya kembali karena dapat hidayah atau tidaknya. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Dulu pernah saya dengar, melihat, bahkan dulu saya sendiri pernah mengimani. Banyak orang bicara tentang surga, orang bicara tentang neraka. Tetapi tidak diberitahu dalam kebenaran itu. Bagaimana sih mencapai itu? Tapi setelah saya tahu, ternyata tujuan surga dan neraka atau neraka itu bukan merupakan sebuah tujuan. Ibarat kata seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau disuruh orang tuanya, biasanya menginginkan imbalan. Entah itu imbalan berupa permen, entah itu imbalan berupa uang. Jika diberikan imbalan, pasti anak kecil itu hatinya senang. Apakah iman kita masih seperti itu? Saudara-saudara tidak perlu menjawab, tidak perlu mengungkapkan. Tapi jawablah dalam diri hati masing-masing. Saya katakan, jika iman di dalam diri kita masih menginginkan imbalan, yaitu tadi seperti sifatnya anak kecil yang beribadah, yang katanya bertakwa, tapi masih menginginkan imbalan. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, memang itu tidak salah, saudara-saudaraku. Yang namanya proses pasti mengalami kesalahan. Nah, itu mohon dimaklumi. Coba kita renungkan. Apakah kita ini kurang bersyukur setiap hari menghembuskan nafas, setiap hari bisa melihat isi dunia ini, setiap hari kita masih bisa beraktivitas. Nah, itulah saudara-saudaraku, banyak atau kebanyakan manusia itu hanya mengucapkan syukur jika mendapatkan sesuatu yang dimana sesuatu itu bisa memuaskan hawa nafsunya. Jujur saya katakan, yang namanya nafsu, jika itu dipelihara terus, walaupun mereka berucap syukur
Walaupun yang penting katanya menjalankan hidup, walaupun mereka bilang yang penting bertakwa, tapi kalau rohaniyahnya belum dibangun, saya jamin 100% tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan, tidak akan mengalami yang namanya ketenangan jiwa. Sampai kapan itu dibiarkan terus-menerus? Kalau diri kita tidak sadar untuk membenahi rohani kita, sampai dunia ini kiamat, bahkan kita sampai mati. Pertanyaannya simpel, saudara-saudaraku. Apakah setelah kita mati itu tidak memiliki pertanggungjawaban? Padahal sudah dikatakan di dalam agama, yang mati itu hanyalah jasad. Yang mati ini, yang mati itu adalah jasmani ini, yang semula asalnya dari tanah, pasti kembali ke tanah lagi. Lalu bagaimana dengan rohaniyah kita? Yang namanya rohani, yang namanya jiwa, yang namanya ruh, itu tidak akan pernah mati selama-lamanya dan kekal abadi. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, mohon maaf sebelumnya, saya di sini tidak menggurui, saya hanya memberikan sedikit gambaran saja. Seumpama pada waktu hidup di dunia ini, nafsu kita belum dididik, dan kita tiba-tiba meninggal dunia, apa yang terjadi? Kita akan ditempatkan di dalam yang namanya alam barzah. Alam barzah itu yaitu di mana alam antara dua alam. Yang pertama alam dunia, tidak bisa kembali ke dunia lagi, dan di tengah-tengah itu adalah adanya alam akhirat. Nah, kita itu posisinya di mana? Ya di tengah-tengah itu antara dunia dan alam akhirat. Itu yang namanya alam barzah. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, apa sih sebetulnya yang dimaksud barzah itu? Barzah itu kalau diartikan mudah ya saudara-saudaraku, adalah dinding tebal. Di mana dinding tebal? Nah, jika di dalam dunia ini kita tidak sempat menghancurkan dinding tebal itu, maka itu sudah saya pastikan, sudah pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan di alam barzah itu kita masih mencari yang namanya Tuhan atau Sang Maha Pencipta. Nah, di dalam perjalanan itu, kalau kita tidak bisa bertemu, tidak bisa mencari apa yang terjadi, ujung-ujungnya kita ketemu malaikat Munkar dan Nakir. Kita disiksa. Sampai kapan penyiksaan itu? Sampai hari kiamat.
saudara-saudaraku dimanapun kita berada, mungkin itu bisa jadi renungan. Apakah kita setelah mati pengen disiksa? Ataukah setelah mati kita ingin menikmati kenikmatan? Ya, pilihan ada di diri kita masing-masing. Mau menerima dan tidak, itu saja. Bagaimana mungkin kita selamat kalau di dunia ini selama kita masih hidup kita hanya memikirkan jasmaniah, tidak pernah memikirkan yang namanya rohaniah. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, makanya dulu para sesepuh-sesepuh kita itu mengajarkan kerohanian, mengajarkan keesaan, ya tujuannya itu selain daripada jasmani kita baik, rohani kita juga baik. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, saya kasih contoh ya, seperti halnya kalau kita ikut orang kaya, anggap saja saya ini sebagai pembantunya. Orang kaya itu setelah saya ikut atau mungkin menjadi budaknya orang kaya itu, berkata, yang penting kamu mengerjakan apa yang saya suruh. Masalah rezeki, masalah makan, dan lain-lain sebagainya, itu sudah saya tanggung. Tetapi saya pribadi sudah diberikan keyakinan seperti itu oleh orang kaya itu, kok masih tidak yakin lagi? Apa benar sih bos saya memberikan seperti itu? Nah, akhirnya kita tidak percaya. Nah, begitu pula kepada Sang Pencipta ini, bahwa Tuhan Yang Maha Esa sudah mengatakan bahwa jodoh, rezeki, maut itu urusannya Tuhan. Dan setiap hambanya pasti sudah dijamin yang namanya rezeki. Tapi kenyataannya apa? Prakteknya apa di lapangan? Coba kita tanyakan kepada diri sendiri masing-masing. Kita khawatir besok tidak bisa makan saja, itu kita sebetulnya sudah tidak percaya kepada Tuhan, sudah tidak percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan makalah seperti itu, atau Tuhan sudah memberikan kalam seperti itu, rezeki hamba-hambaku semuanya sudah saya jamin. Nah, kebanyakan orang tidak yakin dan tidak percaya. Masa kalah kita sama ayam? Coba kita perhatikan ayam itu. Ayam itu tidak pernah yang namanya khawatir tentang rezeki. Entah makannya dapat dari mana, yang pasti ayam itu selama masih dikasih rezeki, masih hidup. Dia tidak pernah memikirkan besok makan apa. Dia tidak pernah memikirkan punya uang atau tidak. Dia tidak pernah memikirkan
anak-anak saya bisa makan atau tidak. Padahal kita lihat bersama, anak-anak ayam itu anaknya kadang-kadang lebih daripada 20. Sedangkan kita manusia tidak punya anak satu hanya dan dua mungkin, itu masih khawatir besok tidak bisa makan, khawatir besok tidak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain sebagainya. Itulah tanda manusia yang tidak bersyukur, yang tidak pernah memperhatikan kerohaniannya, yang diperhatikan hanyalah jasmani saja. Sifat manusia itu tidak ada habisnya, rakusnya itu. Satu contoh, kita diberikan makan oleh seseorang. Karena nafsu kita belum dididik, kita masih setelah makan, kita masih berpikir, ini bagaimana kalau saya bungkus untuk makan nanti malam atau untuk makan besok hari. Masih kurang lagi. Kalau perlu satu meja itu yang disediakan oleh orang itu, kita minta semua. Nah, itulah kerakusan manusia. Tidak percaya adanya rezeki yang sudah dijamin sama Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, saya hanya mengingatkan diri saya sendiri bahwasanya hidup di dunia ini tidak abadi. Hidup di dunia ini hanya sementara dibandingkan bagaimana kita hidup di akhirat nanti. Padahal kalau bisa dibandingkan, hari akhirat itu 50.000 tahun. Itu kalau di dunia, saya ulangi, satu hari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. 50.000 tahunnya di dunia. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita sama pikirkan, mari kita sama renung-renungi bahwa jangan sampai pelajaran kerohanian kita, pelajaran keesaan kita diabaikan, khususnya untuk para pelatih, untuk para guru yang bersinggungan langsung dengan adik-adiknya, dengan siswa-siswanya. Itu harus tahu dan mengerti benar, baik mengerti jasmani, pencaknya, mengerti juga tentang kerohaniannya. Bukan hanya sekedar mengerti ilmunya saja, tetapi juga harus prakteknya. Jangan sampai kita seperti Jarkoni, bisa ngajar tetapi tidak bisa ngelakoni. Nah, itulah saudara-saudaraku. Baik, saudara-saudaraku, untuk melanjutkan ke depan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan dan rahmat dari Sang Maha Pencipta. Baik, untuk ke depan
saya sendiri akan berbicara tentang tauhid ilahiyah, yaitu di mana kita harus mengesahkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena maksud dan tujuan saya hanya mengingat kembali. Jangan sampai pelajaran kerohanian ini dilupakan. Karena apa? Dari ajaran Rasulullah sendiri tidak hanya ajaran syariat, tidak hanya ajaran tarekat, tetapi mengajarkan juga kerohanian supaya menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik dan benar, memiliki jati diri yang bisa dikatakan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, saya cukupkan sekian untuk mengenai pelajaran ilahiyah, mengenai mentauhidkan Sang Maha Tunggal. Saudara-saudaraku bisa menyimak di makalah saya berikutnya. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang mungkin dianggap keras, yang mungkin dianggap ekstrim. Itu bukan berarti saya benci, tetapi atas besar dan cinta kasih itulah yang membangun, yang menggugah hati nurani saya untuk supaya semuanya bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta. Cukup sekian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.